Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, ini kan lagi rame ya mengenai gugatan rakyat ke Jokowi. Mereka beranggapan bahwa mereka itu mewakili rakyat menggugat Pak Jokowi, yang dimana menurut mereka ini kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu nggak guna lah, ya, hilirisasi, IKN, infrastruktur dan lain sebagainya itu nggak guna lah. Gimana Bu, menurut Anda sebagai rakyat, terwakilikah oleh gugatan tersebut yang diselenggarakan oleh beberapa tokoh ya, yang itu sajalah pembenci Jokowi? Gimana Bu? Iya, Pak. Menurut saya ya, Pak ya, orang-orang yang menggugat Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang dulu-dulu itu saja, Pak. Mereka-mereka saja yang nggak suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya rasa mereka itu ya hanya ingin mengangkat pamor mereka, ingin tenar lah ya? Iya, ingin tenar aja. Mereka itu ingin diketahui dan ingin naik lah ya, seperti itu, pingin eksis, Pak. Jadi ya nggak usah diperdulikan aja. Toh saya ini kan juga warga negara Indonesia, rakyat ya? Kecil juga, Pak, yang ada di desa. Saya mewakili dari rakyat ya, saya merasa Pak Jokowi itu ya kinerjanya sudah baik, benar-benar melaksanakan pekerjaannya dengan baik, Pak. Sehingga ya hal-hal yang ingin menggugat Pak Jokowi atau ingin menurunkan Pak Jokowi itu ya sesuatu hal yang aneh. Toh ini kan penghujung kinerja Pak Jokowi di akhir tahun jabatannya. Jadi kita ya sudah tahu rakyat-rakyatnya bagaimana Pak Jokowi itu, bagaimana pekerjaannya, apa yang telah gebrakan yang telah dilakukannya. Kita kan juga tahu, Pak. Jadi ya jangan diambil pusing lah, Pak. Gitu. Mereka itu lah biarin aja gitu. Menurut Anda sebagai rakyat, berarti Anda tidak terwakili oleh mereka ya? Enggak, itu hanya segelintir orang yang ingin cari tenar, ingin mencari nama lagi, Pak, di ujung-ujung pemerintahan Pak Jokowi ini. Terus gini Bu, sebagai rakyat kecil, rakyat di desa, kira-kira dampak apa sih yang Ibu rasakan sejak kepemimpinan Pak Jokowi ini? Iya, selama Pak Jokowi memimpin ya, Pak, itu banyak sekali perubahannya, Pak. Selain jalan semakin bagus menuju ke desa-desa, selain itu ada juga bantuan-bantuan yang telah diberikan Pak Jokowi, baik tingkat pelajar dari SD sampai perkuliahan. Terus bagi warga yang miskin ada bantuan BLT, ada bantuan bedah rumah, terus bantuan untuk lanjut usia. Seperti itu kan banyak sekali, itu dampaknya luar biasa bagi kami orang-orang yang di desa. Apalagi di desa itu kan mata pencariannya banyak itu petani, Pak. Jadi dengan bantuan tersebut setidaknya mereka yang tua, lansia, mereka yang kaum duafa yang kurang mampu, dengan bantuan itu sedikit meringankan, mereka mendapatkan bantuan uang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Terus untuk anak sekolah juga mereka mendapatkan bantuan dari uang bantuan dari beasiswa tersebut. Dari hal tersebut kan mereka anak-anak dapat membeli berbagai macam kebutuhan sekolahnya, Pak. Bisa buku, bisa tas, bisa seragam. Itu cukup sangat membantu, Pak. Apalagi jalan-jalan yang ada di desa itu kan semakin bagus. Kita yang mau ke kota semakin lancar. Ibaratnya kita mau mencari rezeki ke kota, menjual bahan pertanian, menjual sayur, palawija, itu semakin lancar, Pak. Apalagi sekarang itu gini, Pak, harga-harga sembako itu kan juga stabil. Jadinya yang di desa itu ya
agak sedikit tenang lah Pak. Jadinya kita itu mampu membeli makanan, membeli sembako itu dengan harga yang normal, harga yang tercukupi. Dengan jalan yang mulus ya? Iya, dengan jalan yang mulus Pak. Apa efeknya bagi para petani ketika jalan yang mulus tadi gitu? Ketika jalan yang mulus itu kan banyak sekali kan para petani itu menanam berbagai macam tanaman, bisa padi, bisa jagung, bisa kedelai, bisa cabai, buah. Iya, itu kan kita itu kan distribusikannya gampang. Iya, distribusinya gampang. Langsung borong ke sawah. Iya, selain itu kan kita itu yang di desa itu para petani itu sekarang udah pinter Pak, udah bisa mencari bibit pertanian itu sendiri, berangkat ke kota sendiri. Nah. Oh, mencari sampel ini, jadi sampel. Jadinya kita itu makin berpengalaman. Iya, berpengalaman, makin maju. Jadi tahu dengan jalan bagus, dengan kita semakin tahu melek teknologi juga, jadinya kita tahu macam-macam bibit yang bagus, bisa cari referensi sendiri. Iya, obat juga gitu Pak. Terus gini Bu, ini kan seakan-akan kan menurut penggugat itu kan seakan-akan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah menurut sampean seperti itu sebagai warga desa ini? Iya, kalau menurut saya ya Pak ya, keadaan kita itu baik-baik saja. Pak Jokowi juga baik-baik saja, pemerintahannya juga baik-baik saja Pak. Kita itu damai, tenang, tentram gitu, nggak ada konflik-konflik apa-apa. Di desa juga kita tenang, santai, damai, rukun, saling gotong royong, nggak ada konflik-konflik ataupun apa. Maksudnya gini, karena beban hidup apa gimana, kalau nggak kerja ya nggak makan lah ya. Iya, kalau nggak kerja nggak akan makan, nggak akan yang ada ngasih uang gitu. Jadi ya kita harus kerja, harus mencari uang. Kalau lah bantuan ya bantuan dinikmati aja. Tapi enggak. Ibu sendiri punya bantuan enggak kan? Enggak dapat Pak saya. Tapi kan juga alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, disyukuri asalkan kita bekerja pasti kita akan mendapatkan uang. Iya. Jadi enggak perlu menjelek-jelekan orang ataupun pemerintah lah ya. Iya. Enggak dapat pekerjaan itu pekerjaan yang lain, asalkan kita mau bergerak, mau berusaha pasti dapat. Iya. Jadi enggak terwakili ya atas suara-suara tadi? Enggak Pak. Terakhir pada intinya ya Pak ya, kita itu tidak perlu terjerumus oleh konflik-konflik ataupun pendapat yang menjerumuskan Pak Jokowi ya Pak. Itu saya rasa itu enggak penting. Karena apa? Pak, kinerja Pak Jokowi itu 70% itu. Iya, survei terakhir ya. Iya. Litbang Kompas itu 75% lebih ya. Iya, itu membuktikan bahwa kinerja Pak Jokowi itu sangat bagus, sangat baik gitu. Disukai warga Indonesia. Iya, disukai oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak perlu berpikir aneh, nggak perlu peduli dengan pendapat-pendapat seperti itu ataupun pendapat yang ingin mengadu domba, membuat konflik, nggak perlu gitu Pak. Rakyat sudah cerdas ya Bu. Iya. Ya. Ada lagi Bu? Cukup Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.